Perkenalkan, saya Ihsan dan orang teman saya, Pak Isandra. ini Ilham. Hai, aku Neva. Hai, saya Ulan. Kami dari 5MI2. Di sini kami akan memperkenalkan komponen-komponen dari motherboard. Oke, thank you. Oke, sekarang kita akan memperkenalkan bagian-bagian dari PC, yaitu casing. Casing merupakan bagian komponen yang berfungsi sebagai pelindung untuk komponen-komponen di dalamnya. Banyak bentuknya, ada yang persegi dan banyak macamnya. Selain sebagai pelindung CPU, casing juga bisa berfungsi sebagai pendingin tambahan. Karena biasanya casing sekarang sudah dilengkapi dengan kipas angin atau fan yang itu lebih dari satu buah. Fungsi lainnya adalah sebagai pondasi untuk menempatkan berbagai macam alat-alat komponen lainnya. Pertama CPU, seperti motherboard, Vega card, socket, dan lain-lain. Sebagai pelindung casing juga bermanfaat sebagai pelindung dari benturan-benturan benda lain atau kotoran-kotoran yang masuk ke bagian-bagian komponen di dalamnya. Oke? Sekarang ini aku sedang memegang power supply. Power supply ini sebagai sumber daya untuk memasukkan daya listrik ke dalam motherboardnya. Sekarang kita akan memperkenalkan motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit dengan berbagai komponen yang ada di dalam komputer yang saling terhubung. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Setiap motherboard memiliki spesifikasi masing-masing, seperti prosesor dan beberapa kapasitas lainnya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan tentang prosesor, heatsink. Ini untuk pendingin prosesornya. Ada DVD room, ada fan sebagai ventilasi dari pertukaran udara yang di dalam CPU. Oke, dimulai dari prosesor. Prosesor ini bagian utama dari sebuah CPU ya, yang juga akan dipasangin di dalam sebuah motherboard. Ini merupakan chip kecil, ya bisa dibilang juga chip sakti gitu loh. Ini merupakan otak dari sebuah CPU. Jadi prosesor ini ada tingkatan-tingkatan. Misalnya yang kita ketahui itu ya ada dual core, ada core i3, core 7 dan macam-macam lagi. Yang lainnya saya kebetulan nggak hafal ya. Jadi semakin tinggi kapasitas, semakin tinggi prosesornya, makin performa dari sebuah komputer itu akan semakin lebih bagus. Tentunya juga didukung dengan RAM dan memori yang tinggi juga. Oke, sedikit penjelasan tentang prosesor. Saya lanjut ke heatsink. Heatsink ini sih fungsinya buat ngedinginin si prosesor ini tadi. Karena gini, prosesor ini mudah panas. Maka kalau dia panas, kalau nggak tanpa pendingin ini, maka performa dari komputer itu kan bermasalah. Makanya inilah fungsi dari heatsink itu tadi, agar mendinginin prosesornya. Posisinya itu di atas prosesor, jadi prosesornya didinginin seperti itu kurang lebihnya. Terus ada DVD room. DVD room ini ya buat nyambungin si, ada kabelnya, terus ada ini disambungin ke motherboard. Taruhnya itu seperti ini. Ya kurang lebih taruhnya di sini. Nah, jadi ini untuk tombol opennya. Oke. Nah, di sini ada nih ventilasinya ya, fan gitu, pasangin gitu. Ya, fungsinya buat pertukaran udara. Jadi udara yang ada di dalam ini juga nggak panas karena ada aliran udara juga. Ini kan berputar juga ya, jadi suhu di dalam itu tidak tinggi. Oke, demikianlah perkenalan singkat tentang prosesor, heatsink, dan fan dari bagian dari casingnya. Selanjutnya akan dilanjutin perkenalan dari motherboard ini oleh teman saya. Floor socket ini merupakan tempat di mana prosesor dipasang. Ciri soket menentukan prosesor apa yang dipasang pada prosesor tersebut. Jadi prosesor tersebut hanya bisa dipasang prosesor tertentu saja. Selanjutnya adalah slot memori. Slot ini adalah digunakan untuk memasang memori utama komputer. Ini slot memori
juga berbeda-beda tergantung kepada sistem yang menggunakannya. Dan selanjutnya adalah no-split. Ini merupakan sebutan pada komponen utama yang mengatur lalu lintas utama antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen dari Soundfix. Itu sebutan untuk komponen pembantu bridge yang menghubungkan komponen atau peripheral lainnya. Dan berikutnya adalah komponen AGP, yaitu slot khusus untuk memasang kartu VGA sebelum generasi slot PCI Express. Dan selanjutnya adalah slot PCI, merupakan slot untuk memasang kartu dengan kecepatan di bawah slot AGP atau PCI Express. Dan berikutnya adalah BIOS. BIOS adalah program kecil yang dimasukkan ke dalam IC room atau flash. Terima kasih. Oke, saya akan memperkenalkan dengan baterai CMOS. Baterai CMOS ini berfungsi memberikan daya pada saat PC mati. Jadi misalnya pada saat komputer mati, tanggal dan jam karena selalu terupdate. Terus selanjutnya Plossanta. Plossanta ini berfungsi menghubungkan kabel data dengan hard disk. Oke. Oke, selanjutnya saya bakal nerangin tentang port IDA. Di sini ya, port IDA ini merupakan media penyimpanan, media antar penyimpanan. Lanjut ke port power supply. Ini ya, port power supply ini merupakan untuk memberikan daya pada komponen-komponen motherboardnya. Itu dayanya dari listrik ke daya komponen untuk motherboard. Oke, tadi teman-teman saya kan ada Nepa, Bayu, Wulan, dan Mbak Reno udah menjelasin dari komponen-komponen motherboard ini, dari prosesor, memori, dan lain-lain. Selanjutnya sekarang kita ada hardware eksternal ya, seperti keyboard, mouse, atau audio, headset gitu kan. Gimana sih ngubunginnya? Nah, ngubunginnya itu ada di belakang ini. Nah, nih yang warna-warni ini. Ada port LAN, ada USB port, ada audio port, ada VGA port. Oke, kayaknya tadi udah cukup ya perkenalan dari komponen-komponen motherboardnya yang udah dikenalin sama Ihsan, terus Bang Bayu, Ulan, Barino, dan saya sendiri. Semoga dapat dipahami sama teman-teman semuanya ya. Oke deh, bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Kita masuk ke power supply. Stop. Daya listrik ke dalam motherboardnya. Motherboard, sekarang kita perkenalkan. Dikit kali power supply-nya. Ya udah. Oke, kan baru aja kami udah melakukan pengenalan motherboard ya, yang telah kami presentasikan barengan ya. Dari diri saya sendiri, Ihsan, dan teman saya. Hai, saya Ulan.